dengan mudahnya katanya berhubungan dengan prosedur anak-anak saya mau diambil. Andaikan itu anak kalian yang udah kalian perjuangkan dari nol. Gue udah subscribe rumah begitu nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe rumah begitu. Bugito viralkan. Aduh, gimana ya rasanya punya 10 bayi-bayi angkat yang tiba-tiba direbut oleh negara, diambil paksa sama negara, sama dinas sosial. Itulah yang dialami oleh si Pratiwi Novianti, yang mana dia punya yayasan dan punya YouTube juga. Dia tuh suka nolongin ODGJ di jalan dan lain-lain. Terus dia nolongin ODGJ yang pada hamil. Diurus tuh semuanya sama ibunya sampai melahirkan, sampai anaknya sehat, sampai popok, susu vitamin semua dia provide buat anak-anak itu apa segala macam. Tiba-tiba rombongan dinsos datang dan narik 10 bayi-bayinya itu dan menganggap bahwa si Pratiwi Novianti ini adalah orang yang tidak punya wewenang terhadap bayi-bayi ini, terhadap ODGJ itu, karena si Pratiwi Novianti ini tidak punya dokumen-dokumen yang memadai dan tidak sesuai prosedur. Oke. Nih, kita lihat aja langsung. Yuk. Selama ini kita nggak pernah dapat bantuan ya guys ya, selama ini nggak pernah dapat bantuan sama sekali. Nah, itu dia yang perlu di highlight ya. Jadi si Pratiwi Novianti itu nggak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah, semua dia sendiri. Oh, berarti uang dia Sendiri. Tapi dia bilangnya sih kita ya, dia kan punya yayasan atau dan yayasan, lain-lain. iya. Iya, itu ya pokoknya dari situ, mandiri, swasta, independen, sendiri, tanpa bantuan pemerintah apapun. Dan tiba-tiba pemerintah ingin merebut 10 bayinya ini. Oke. Jadi dari mulai yang hamil, saya bawa dari Lubuk Linggau, mulai dari transportasi, biaya sesar, sampai biaya untuk santunan ke keluarganya, tanggung jawab saya gitu. Terus malah seperti ini. Dia malah itu harus sesuai dengan prosedur. nyengar-nyengir gitu ya. Aku kesel banget yang mbak ini. Goyang-goyang. Iya, itu satu anak, semuanya nggak semuanya berbeda-beda, Mbak. Dari ibu yang berbeda nggak mungkin satu ibu dua anak. Emang berarti kalau ada 10 bayi ya berarti ada 10 ODGJ yang diselamatkan. Dinas sosialnya itu dulu. Ya, semua ya kita tunggu dari pagi sampai kita pulang malam itu di Indramayu pulang balik kita tunggu dinas sosialnya ikut baiknya. Terus kita menunggu sampai kapan gitu loh Mbak. Sedangkan ODGJ-nya waktu itu boleh cek Bu Neneng itu dehidrasi, dia diem aja. Bentar deh, Pak. Aku mau nanya, kalau misalkan diambil sama dinas sosial, Iya. itu emangnya bakal dirawat sebaik si mbak ini kah? Maksudnya apakah mereka punya Iya. tempat khusus buat ODGJ? Dirawat, ngerti gak sih maksudnya? Iya, ngerti. Emang kalian mau rawat sampai mana sih? Iya. Sebatas apa? Sebatas gitu? apa? Kan kita nggak tahu nih kalau di dinsos itu seperti apa. Mungkin kalau dari secara SOP-nya, proseduralnya kita lihat itu bagus ya. Tapi kan untuk pelaksanaannya kita nggak tahu ya. Iya. Pelaksanaannya kita nggak tahu. Yang udah gitu, yang udah Iya. nggak tahu juga gitu, nggak kelihatan ya kan. Jadi guys, tiba-tiba ada datang dari kepolisian, dinas sosial dan Kementerian Republik Indonesia yang menanyakan legalitas kita. Alhamdulillah legalitas kita ada. Tapi mungkin kesalahan kita dan ketidaktahuan kita tentang isi dari yayasan tersebut gitu, tidak adanya perawatan untuk bayi, jadinya bayi-bayi saya mau diambil katanya. Oh, Yang jadi lega mungkin dia ada legalitasnya, tapi Ada izinnya ya? ada maksudnya? izinnya sama ODGJ-nya, tapi sama bayinya tuh belum ada. Jadi miss. saya rawat daripada saat hamil, biaya melahirkan, semuanya. Padahal dia udah tulus banget loh. Sedih banget, emang sedih banget. Guys, jadi ada yang mau ngambil anak kita, semua anak kita mau diambil dengan katanya prosedur yang harusnya yayasan ini bisa ada tampungan ya, apa tadi katanya yang kita salahnya penampungan kan, penitipan gitu, dan tidak ada operasional ya Mas.
Iya, izin operasional. Iya, apa. Selama ini ngerawat bayi dari belum lahir sampai udah lahir dengan mudahnya mau diambil gitu aja. Ini dinsos sampai beramai-ramai banget ya, rame. Kayak apa banget gak sih? Kayak Kayak- pembunuhan atau apa sih? Iya, kayak Lebay. kayak Oh, karena apa? mungkin mau dia bawa 10 ya, jadi Iya. satu mobil nggak cukup. Iya, tapi kan ini rame-rame banget, bapak apa segala macam. Curiga yang lain cuma ngompor doang. Menganggap ini kayak sesuatu yang serius apa gitu. Padahal kan di sini kan Tenopi tuh niatnya mau bantu, ya kan, mau menolong orang-orang dengan tulus di jalan. Terus kenapa semuanya ini meluangkan waktunya untuk kesini ngambil anak yang udah terurus? Kenapa nggak nyari-nyari anak yang masih di jalanan? Iya. Masih ODGJ yang masih di jalanan. Iya. Guys, jadi aku minta bantuannya untuk instansi siapapun yang bisa ngebantuin aku. Tolong banget. Aku nggak tahu tiba-tiba bisa datang katanya atas dasar laporan warga, tapi Nah. yang jelas Oh, ada yang di cepu. sini di rumah ini cuman baru aku yang nempatin pada saat penyerahan rumah. Nah. Ya, ini rumah atas nama aku pribadi, atas nama aku yang beli, atas nama Pratiwi Novianti. Wah, ada yang cepu ya. Ada yang cepu tapi dia bilang padahal di ini perumahan baru dan gak ada tetangganya. Dan dia nempatin baru banget ya. Jadi ini ada yang nyepu atau memang Ada mata-mata. dinsosnya aja? Atau memang dinsosnya aja? Lagian nyepuin juga ngapain? Emang dia melihara kambing, bau? Iya kan? Emang dia apa gitu di Melihara rumahnya? babi? Enggak juga. Kan? Emang dia melihara ayam yang istilahnya kotorannya ke tetangga apa segala macem. Ngapain tetangganya cepu? Cepunya ke dinsos lagi. Kan random banget orang ya. Misalnya tetangga terus nelpon dinsos, ini ada yang kayak gini-gini tetangga saya. Kan random banget ya. Apa iya? Kan aneh. Jadi kita kebentur untuk masalah urusan yang isi dalam notaris tersebut. Jadi nolongin orang intinya tetap salah ya Nah. guys. intinya permasalahannya tuh cuma hitam di atas kertas doang. Permasalahannya cuma prosedur berkas-berkas aja. Yang Mindset harusnya banget. dibantu emang salah jadinya. Salah karena peraturan, bukan karena kemanusiaan. Jadi kemanusiaan nomor 2 guys. Kemanusiaan nomor 2. Kemanusiaan nomor 2, peraturan nomor 1. Anak saya udah mau diambil, 10 anak saya mau diambil. Dimana rasa kemanusiaannya? Kalau kalian punya anak, kalian udah berjuang untuk anak kalian. Dari hamil, ibunya kita rawat sampai lahiran, terus diambil, dipisahin walaupun cuma 1 hari. Coba gimana rasanya? Saya yang biayain semuanya tanpa bantuan dari pemerintah. Seperak pun gak pernah saya dapat bantuan dari pemerintah. Nah, Jadi ingat ya guys, ngebantu orang itu salah. Nomor 1 peraturan, ya, kemanusiaan. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. jadi memang kalau dari masyarakat tuh udah banyak banget ya yang nyoba nge-up dan ngeviralin gitu ya, Yes. supaya kasus ini jadi lebih didengar sama orang banyak. Dan biar bisa balik lagi ya sama Tenovi. Sama Tenovi, Netizen keluarkan power kalian. keluarkan power of kalian. netizen. Tapi kayak penasaran gak sih kenapa mereka ribet-ribet harus ngambil paksa bayi-bayi ini? Seharusnya bisa di kelenggangan lah gitu. Kayak misalkan tadi ada kekurangan berkas dan lain-lain. Itu kan bukan sesuatu yang fatal. Bukannya Iya. dia yang kayak dia ngambil bayi orang atau dia ngambil anak orang dan lain sebagainya gitu. Ada ibunya kok di situ, di rumah itu diurus juga bareng-bareng. Kalau dari aku ngelihatnya aneh sih. Maksudnya kayak Kadang janggal gitu. iya janggal aja gitu. Yang pertama janggalnya itu
kenapa nih tiba-tiba kok ada yang laporin padahal dia bilang dia nggak punya tetangga gitu kan. Maksudnya kayak masih baru di situ dan lain sebagainya. Dan kalaupun ada yang ngaduin tetangganya, kayak ya mikir aja lah, ngapain dia harus terganggu. Katanya yayasan ilegal lah, apa segala macem gitu. Padahal katanya apakah merugikan negara? Kan tidak. Biayanya kan biaya sendiri juga. Iya. Gitu. Awalnya aku sempat mikir apa jangan-jangan gitu dia dikasih uang sama negara, terus ternyata penyelenggaraan yang nggak baik makanya diambil negara. Ternyata mandiri, swasta. semua sendiri, swasta, berdasarkan ketulusan dan keikhlasan pribadi. Tiba-tiba diambil gitu aja sama negara, sama Dinsos. Kita nggak tahu kenapa. Terus juga kita nggak tahu apakah akan lebih baik, ya kan? Dan nggak dikasih dispensasi dan lain sebagainya. Dan kita sih berharapnya semoga aja dilancarkan gitu. Kalau misalnya kayak tadi dibilang sehari doang, terus besoknya berkasnya bisa dilanjutin dan lain-lain, bisa dibawa pulang kembali. Kita berharapnya sih kayak gitu ya. Jangan omdo aja sih. Iya. Kenapa nggak nolong yang di jalanan aja? Segitu banyaknya di Jakarta ini. Taruhlah Jakarta. Iya, misalkan. taruhlah Jakarta gitu ya. Kayak kenapa mereka tuh lebih fokus ke dia daripada istilahnya menjalankan tugasnya gitu ya. Ini kan mungkin salah satu tugasnya juga ya. Cuma maksudnya kan yang utama kan ya udah di jalan. Harusnya kan mereka ngelihat udah dibantu nih, ya udah gitu nggak sih? Justru harus merasa sedikit seneng harusnya kan, karena pekerjaannya dibantu. Omonglah lebih ringan gitu, karena udah ada orang ini yang ikut nolong juga. Ini malah begini-begini gitu loh. Kenalin guys, ini peraturan negara Indonesia seperti ini. Tuti, saya tanya, kamu jawab jujur ya. Selama ini kamu gimana di sini, dirawat nggak? Nah ini ibunya. Gimana keluarga kamu? Anak kamu bisa sekolah, uang dari mana? Gimana di sini kamu hidupnya? Makan? Makan gimana? Makan terjamin nggak? Terjamin. Ya kan Tuti nggak apa-apa. Iya, terjamin. Kamu ikhlas nggak ini mau dibawa anak-anak semuanya? Iya. Tuti kita rawat, kita nggak pisahin sama anaknya. Ini anaknya. Baby. Ini Tuti, Vera sama Atar. Kita nggak pernah pisahin guys. Nggak ada kita niat mau pisahin ibu sama anaknya. Nggak ada sama sekali. Kita rawat ibu sama anaknya di sini. Lillahi ta'ala karena Allah. Kita nggak pernah expose setiap hari, bikin YouTube setiap hari. Nggak ada. Anak-anak saya diambil. Nggak pernah lihat kebaikan saya, perjuangan saya sebagai relawan. Nggak dilihat. Baby. Tuh. Bayangin orang ngurus satu bayi aja tuh berat banget. Iya, ini 10. Ini 10. Susunya, Pampers. Pampers, Gila. belum yang lain-lainnya. Jangankan bayi, kucing aja mahal, apalagi bayi, ya kan? Itu baru segi materi. Iya. Dalam segi mentalnya, punya anak satu aja Berat. bukan beban sih, berat gitu. Ini 10 sama ibunya pula, belum dia harus tetap bantu orang yang di jalan, tetap jalan gitu. Kayak, aduh, nggak kebayang sih. Terus tiba-tiba diambil sama Dinsos, ya kan? Sakit hati banget sih. Sakit hati banget lah. Di sini kebutuhan susu anak-anak, popok anak-anak gimana, terpenuhi nggak? Terpenuhi. Kamu betah nggak di sini? Betah. Nggak ada paksaan ya. Ini Tuti yang saya rawat dari sebelum Lebaran. Ini sama anaknya. Nggak ada kita niat pisahin. Ada nggak kita niat pisahin, Tut? Nggak ada kan?
Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Saya di sini setiap hari berjuang untuk orang-orang membutuhkan di luar sana, nggak cuma ODGJ, lansia, siapapun. Ya, di satu sisi di saat saya capek ngebantu orang, saya tetap nanya kabar bayi-bayi saya lihat bayi-bayi saya. Saya bertanggung jawab atas apa semua yang udah saya mulai. Dengan mudahnya, katanya berhubungan dengan prosedur, anak-anak saya mau diambil. Andaikan itu anak kalian yang udah kalian perjuangkan dari nol, dari mulai di perut ibunya sampai lahiran, kita temenin sampai lahiran, sekarang mau diambil. Saya bukan teroris, saya bukan bandar narkoba. Dia cuma bantu loh. Saya cuma orang biasa yang peduli sama orang membutuhkan. Apakah ini salah? Mana rasa kemanusiaannya? Bantu viralkan. Apakah seperti ini negara di Indonesia yang lebih mengutamakan peraturan ketimbang kemanusiaan? Jadi saya nggak boleh bantu orang kalau misalnya dinas sosial nggak bertindak, ya udah biarin aja. Karena emang itu udah tugas dinas sosial. Jadi itu bukan tugas Pratiwi Novianti. Kalau ngelihat orang di jalan kita pengen bantu, udah jangan bantu karena itu tugas dinas sosial, masa gitu. Makanya Si Vera lagi di rumah sakit jiwa, Atan lagi dirawat sama kita. Vera lagi kambuh, makanya dirawat dulu. Vera nggak tahu kalau anak ini mau dibawa ke dinas sosial. astaga. Ibu-ibunya ya. Ini ada yang komen nih, checklist centang biru. Kalau kayak gini kayak kelihatan ibu bapak dinsos kurang KPI, Bener lagi. dimana dalam satu kurun waktu mereka harus punya data beberapa anak yang diselamatkan. Namun karena mereka kerjanya leha-leha, jadi langsung ngambil anak-anak yang diurus oleh yayasan yang kebetulan punya cacat di mata hukum. Padahal yayasan tersebut sudah mengurus anak dari sebelum mereka lahir masih dalam kandungan. Seharusnya ketidaktahuan yayasan yang telah dibina Novi ini lakukan sosialisasi atau dibantu untuk mengurus KBLI-nya. Itu yang tadi dibilang, kenapa nggak? Ya udah biarin aja mereka. Kalau emang mereka mau bantu ya udah biar aja mereka ngurus kayak gini. Ini ada data yang kurang, ayo kita bantu urus. Seharusnya ini diambil loh. Ini Ada yang kurang target, kita yang jadi korban gitu. Iya, makanya. Ini semua pada ngamuk semua nih ke Dinsos nih, di komentarnya semua netizen pada ngamuk nih. Lanjut lagi nih, salvo ke kakinya yang pakai sepatu masuk ke rumah orang. Apa nggak bisa gitu copot? Idih. Kayak aku curiga kos kakinya bolong. Atau enggak bau. Bau. Kemarin belum dicuci basah kena hujan. Tapi itu nggak sopan banget. Kemana sih nih? Ih, ke kamar lagi. Iya makanya. Jadi dia meriksain, make sure bahwa tidak ada bayi yang tertinggal pastinya. Dan disembunyikan mungkin. Aku Jadi, gimana ya? Iya. Miris, sedih, Sedih, kesel, campur aduk semua tuh. Mostly kesel sih. Kesel sih. Mostly kesel sih. Kalau memang benar-benar dia memang pengen kejar target, kasihan ke kita aja jadi korban dampak yang harus mereka Iya. kejar gitu. Ini kan benar tujuannya nolongin orang ya sebenarnya. Iya. Kayak maksudnya yang tadi dibilang kemanusiaan nomor 2, peraturan nomor 1. 1. Kenapa nggak bisa gitu? Maksudnya kayak ditolong lah, dibantu kalau emang berkasnya kurang, apanya kurang, dibantu menyelesaikan hal-hal yang kurang tersebut, Iya. bukannya diambil bayinya. Ya udah, berarti sekarang kita berharap aja ya semoga cepet lancar urusannya, bayi-bayinya bisa cepet kembali gitu ya. Iya. Dan kita berharap buat Dinsos lebih giat lagi mencari yang di luar-luar sana gitu, daripada Betul. ngambilin yang di yayasan orang gitu, yang udah kerawat, yang udah terurus, yang udah berada dalam lindungan yang tepat, di tangan yang tepat.
udah dari awal sampai udah gede, udah pada gede-gede, maksudnya kayak dari awal sebelum lahir sampai yang tadi udah ada yang balita segala macem. Ya udah kali gitu aja ya, pokoknya viralin para ponakan, komentar, kalau bisa share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, ke teman dan keluarga kalian. Pokoknya semuanya harus tahu ini ada kasus ini gitu ya. Ya udah gitu aja kali, kita pamit dulu ya. Doa yang terbaik untuk Mbak Pratiwi Novianti dan bayi-bayinya. Bugito viralkan.